Salam untuk kita semua dimanapun kita berada. Saya Handoko Ngadiman, senang sekali bertemu kembali. Saya adalah bagian dari Task Force 3T. Tujuannya untuk bagaimana memperkuat, membangun kapasitas sekolah-sekolah kita, sekolah Kristen, dari keterpurukan mereka. Nah, hari ini saya sangat senang, bersyukur bertemu dengan Ibu Hetty. Ibu Hetty dan kami berada di Waikabubak, di Waikabubak, Sumba Barat, dan tepat berada di sekolah SMA swasta Kristen Waikabubak yang berada di Yayasan Yapmas, ya, di bawah Sinode GKS. Apa kabar, Bu Hetty? Baik, Pak. Baik, ya. Boleh cerita sedikit siapa ini Bu Hetty? Baik, saya Ibu Hetty Rambopodu, biasa dipanggil Ibu Hetty. Saya dipercayakan jadi kepala sekolah di SMA Kristen Waikabubak, salah satu sekolah dari Yayasan Pendidikan Masehi di Sumba di bawah naungan GKS atau Gereja Kristen Sumba, Pak Handoko. Baik, ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Hetty. Saya ketemu dengan tim dari Task Force 3T 1 tahun lebih yang lalu, ya. Ya. Perkenalan di Waingapu dan kemudian kita bersepakat untuk memulai bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas SMAS Kristen Waikabubak. Ya. Boleh cerita sedikit, Bu Hetty, waktu sebelum masa-masa kita bersama-sama, kondisi dari SMAS Kristen Waikabubak seperti apa? Mungkin dari berapa poin, ya? Ya. Baik, sebelum kita bersama-sama dengan Task Force 3T, memang kami salah satu sekolah Kristen di bawah naungan Yapmas, yang kondisi yang pertama itu bahwa sekolah ini dan pada umumnya sekolah Yapmas itu sedikit terlepas dari yayasannya, karena pada saat itu yayasan kami dalam posisi mungkin hibernasi lah kata yang tepatnya, sehingga membuat kami sekolah-sekolah di bawah naungan Yapmas itu lebih terkesan berdiri sendiri, gitu. Ya, ini satu poin, ya, Bapak Ibu, bahwa kita cukup banyak mempunyai sekolah-sekolah di bawah yayasan-yayasan pendidikan Kristen, di mana peran atau hubungan atau kontribusi dari yayasan itu dikatakan tadi hibernasi, ya. Oke, jadi sekolah-sekolah akhirnya harus berjuang sendiri untuk mandiri, mencukupi kebutuhan, dan salah satunya melalui dana BOS, ya. Oke. Kondisi lain apa, Bu, yang terjadi saat itu? Kondisi lainnya, puji Tuhan, khusus untuk SMA Kristen Waikabubak, selama itu walaupun kita tidak mendapat dukungan dari yayasan, tapi kami bisa punya kesehatian untuk menjalankan sekolah ini dengan satu motivasi dan tujuan yang sama, begitu, untuk membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya karakter Kristus, seperti itu. Kesehatian itu yang membuat kami solid, sekalipun kalau secara finansial ataupun secara lembaga kami benar-benar mandiri, begitu. Itu kondisi yang keduanya. Tadi Ibu sampaikan bahwa secara finansial atau keuangan mandiri, ya, Ibu, ya. Kalau boleh tahu, sekolah SMAS Kristen Waikabubak sudah berapa tahun? Sudah tahun ini 65 tahun. Wow, 65 tahun, ya, lama sekali, ya. Lulusan alumni pasti banyak sekali. Selama 65 tahun, sepengetahuan Ibu Hetty, pernah surplus atau laba? Sepengetahuan saya, sejak awal berdiri sampai mungkin kepemimpinan yang keberapa itu, karena belum laporan keuangannya belum seperti sekarang, seperti itu, tidak bisa juga dibilang surplus, tapi dia berjalan secara alamiah saja, seperti itu. Jadi sekolahnya berjalan secara alamiah, tetapi tidak diketahui, ya, apakah berjalan secara alamiah itu ada surplus atau tidak, ya.
Kalau di terakhir sebelum awal kita ketemu, dana BOS berapa persen Bu dari total pendapatan? Kalau dana BOS mungkin bukan mungkin ya, eh, hampir sebagian besar memang di backup oleh dana BOS. Sedangkan SPP kami juga SPP cukup rendah dan itu hanya habis untuk dibiayai untuk honor-honor guru begitu, sehingga pendapatan dan pengeluaran itu ya selalu seimbang. Pas gitu Bu ya. Pas. Jadi kalau mau dibilang bahwa kami lebih bergantung pada dana BOS. Dana BOS ya. Seperti itu. Boleh dikatakan 40%? Iya. Atau lebih? Lebih dari yang 40%. Waktu kita pertama ketemu Waktu ya? pertama ketemu. Lebih dari 40%. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu kita ketemu dan berkolaborasi memutuskan dengan dukungan dari Sinode GKS, Gereja Kristen Sumba, dan Yayasan Yapmas. Ya. Kemudian kita melakukan bersama-sama membuat rencana strategis 3 tahun ya. Betul. 24, 25, 26, 27. Dan kita bersepakat 3 tahun itu, kemudian kita dengan pendekatan beberapa framework, salah satunya kita rencanakan, kemudian kita lakukan, dan setahun ini direncanakan dilakukan sudah terjadi menggunakan PDCA ya Bu ya. Kemudian kita cek, kita review, kemudian kita perbaiki sama-sama dengan PIKA kita sebutnya. PIKA itu Problem Identification, Corrective Action. Ya. Jadi kita ngomong 2 hal itu aja Pak Ibu ya. Satu PDCA untuk perbaikan terus-menerus, kedua menggunakan PIKA ya. Nah biar yang ini bersemangat, boleh cerita Bu, sesudah 1 tahun ada surplus nggak Bu? Sesudah 1 tahun ini, puji Tuhan ada surplus. Ada surplus. Yang itu kami alokasikan untuk sarana prasarana pendukung sekolah, terutama untuk medsos seperti yang ini juga bagian dari surplus sekolah. Ya, jadi ya mungkin disclaimer-nya bahwa dulu mungkin laporan keuangannya tidak didesain atau dirancang untuk memperlihatkan surplus. Sekarang sudah mengetahui ada surplus ya. Betul. Jadi pertama kali ya Bu. Ibu berapa tahun di sini? Saya di sini 20 tahun. Jadi selama 20 tahun ini pertama kali bisa mengetahui ada surplus ya. Dan bukan hanya surplus Bapak Ibu, tetapi surplus itu bisa dikontribusikan untuk investasi di sarana prasarana. Gimana rasanya Bu? Senang sekali Pak. Senang sekali ya? Iya, betul. Ya, saya juga bersyukur sekali, kita perlu rayakan ya. Betul. 1 tahun sudah ada surplus. Kalau ketergantungan dana BOS-nya bagaimana Bu? Dari hasil kemarin itu ketergantungan dana BOS-nya itu berkurang hampir 3% dari 40%. Dan mungkin tahun ini kami berusaha untuk turun lagi seperti itu. Oke. Jadi ada surplus, ada dana BOS menurun, kalau nggak salah 3,6 atau 3,7% kali ya. Betul. Saya pernah dengar bahwa SPP ini sesuatu yang sangat sensitif ya. Iya, benar sekali Pak. Sama sekali ya. Di Waika Bubak mau naikin itu kayaknya awal kita ketemu gimana gitu ya. Betul. Boleh cerita sedikit Bu, gimana pengalaman apakah menaikkan SPP, kemudian pengalamannya bagaimana dan dampaknya apa? Ya, baik. Khusus untuk SPP memang sesuatu yang sangat butuh benar-benar energi kalau kita mau menaikkan uang SPP-nya. Ada banyak faktor di dalamnya. Yang pertama bahwa sebagian besar mata pencarian orang tua itu petani, walaupun mungkin tidak sebagian besar ya. Kemudian daya membayar uang sekolah orang tua itu agak terbatas ya. Ya, terbatas. Sehingga ketika kita mau menaikkan SPP itu agak sedikit sulit seperti itu. Nah, tapi dengan adanya pendampingan dari Task Force 3T ini kami jadi punya bayangan bahwa memang kami harus memperbaiki segala sesuatu dari manajemen sekolah, kemudian dari guru-gurunya, seperti itu kualitas sekolah dan sarana prasarana sekolah itu harus ditingkatkan. Sehingga ketika kami menaikkan SPP juga, itu orang tua tahu bahwa itu penggunaannya untuk apa seperti itu. Nah, sebelum dinaikkan uang SPP juga waktu itu
kami hanya benar-benar membatasi dengan pengeluaran-pengeluaran yang yang rutin aja Ya, setiap pengeluaran hari. rutin ya. Ya, jadi belum punya target seperti itu. Oke. Belum punya target apa sih yang harus kami lakukan buat sekolah ini seperti itu. Wow. Ya, Bu Hetty berbicara sesuatu yang menarik. Jadi ada target Bu ya. betul. 20 tahun di sini pernah ada target gitu? Hampir tidak punya karena ya mengalir seperti biasanya dan Ya. kami lebih mengikuti target dari pemerintah. Pemerintah. Nah, waktu kita kerjasama kan kita buat perencanaan Ibu ya. Ya. Kita ada measurement untuk mengukur. Betul. Kemudian kita ada target untuk dicapai. Jadi Bapak Ibu, jadi kita tentu sudah hitung measurementnya apa. Ya. Kemudian saat ini di kondisinya seperti apa. Dan kemudian KPI-nya ya, Key Performance Indicator-nya. Kemudian targetnya dalam 1 tahun kemudian jadi naik, jadi melompat jadi berapa. Betul. Boleh cerita satu Bu, measurement apa, target apa, dan bagaimana mencapainya? Apa sesuatu yang sangat-sangat penting sehingga menjadi hari ini? Ya. Mungkin salah satu yang punya dampak untuk menarik siswa untuk masuk di SMA Kristen WK Bubak itu salah satunya contoh yaitu prestasi siswa. Prestasi Ya, siswa. prestasi siswa itu baik akademik maupun non akademik. Selama ini kami hanya mengikuti saja lombanya, anak-anak dikasih pembinaan, pendampingan dan sebagainya, mendapatkan prestasi, tetapi itu luput dari perhatian kami bahwa ternyata data bahwa semakin tahun itu anak-anak semakin banyak yang berprestasi itu tidak kami sadari bahwa itu salah satu target yang bisa mendatangkan minat siswa dan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak di tempat ini. Ya. Salah satu contohnya untuk 1 tahun ini saja kemarin target kami untuk prestasi baik itu kabupaten, tingkat provinsi bahkan tingkat nasional yang kami prediksikan itu mungkin 87 anak itu ternyata melebihi jauh target kami sampai 210 siswa yang Wow. mendapatkan prestasi baik di kabupaten sampai di nasional. Jadi targetnya 80 sekian, tercapai 200 lebih. 200 sekian. Artinya kalau matematika saya salah, 100 dua kali lipat Iya, ya dari betul, target ya. Betul. Oke. Iya. Dan saya dengar bahwa waktu PPDB kemarin jumlah siswa meningkat Ibu ya. Iya. Jadi kita dulu gini Bapak Ibu, kita juga menghitung di awal kalau kita ingat itu break even point per rombel. Iya. Ya. Dan di awal waktu kita ingat bahwa ada beberapa rombel atau itu rugi ya. Ada kebocoran ya. Ada kita Iya. bocor sebutnya. Bocor artinya bahwa jumlahnya tidak memenuhi angka minimum Iya, untuk break even point ya, titik impas. Sekarang rombelnya sudah terisi. Sudah terisi dan sudah sesuai break even point, Pak. Wow. Jadi dalam 1 tahun ini puji Tuhan di tahun sebelumnya sebelum ketemu Task Force 3T itu kebocorannya banyak dan kami tidak tahu cara mengatasinya seperti apa dan kami juga menganggap itu biasa saja. Karena memang Normal tidak ya? pernah normal gitu. Iya. Tapi setelah kami dilatih dan ternyata itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kualitas sekolah ini, bagaimana minat masyarakat terhadap sekolah ini begitu. Dan pada akhirnya di 1 tahun ini puji Tuhan kami sangat bisa menjaga sehingga kebocorannya kami itu minus, artinya benar-benar ditekan sangat besar sehingga pertumbuhan siswa kami cukup naik dan untuk tahun ke depan ini lebih naik lagi Pak. Wow, Seperti luar itu. biasa ya, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir, yang lihat podcast ini, jadi surplus itu tidak terjadi tiba-tiba. Iya, betul. Surplus itu dihitung dulu dari break even point, Iya, kemudian dihitung break even point per rombel, iya, dan dilihat tadi ada kebocoran. betul. Kemudian ada usaha-usaha termasuk HPK ya. Iya. HPK itu apa ya Bu ya? Humas, pemasaran dan kemitraan. Iya, dulu istilah itu ada Bu. Tidak ada Tidak Pak. ada ya. HPK itulah yang menjadi sesuatu Betul. kunci sukses ya. Iya. Untuk mengisi rombel-rombel tersebut, termasuk yang di tahun-tahun bukan PPDB saja ya. Iya, betul. Sehingga semua terisi, tidak ada kebocoran lagi, Iya. di rolling ke kelas per Betul. kelas ya. Dan kemudian juga saya mendengar tadi bahwa dana BOS juga dikurangi. Iya. Ini menarik Bu ya. Iya, iya. Iya. betul. Tapi Ketergantungan dana ya, bos. Ya. turun sampai 3% lebih ya. Iya.
Ini menarik sekali Bapak Ibu, ada surplus, BEP terjadi, tentu saja kalau BEP pasti surplus. Kemudian ada juga dana BOS juga menurun ketergantungannya. Terima kasih Bu Heti. Kalau boleh disampaikan, pelajaran apa yang menurut Ibu paling esensial dari kerjasama kita Task Force 3T, MPK dengan sekolah SMA swasta Kristen Wakabubak? Ya. Menurut saya Pak Handoko, bahwa untuk mencapai sesuatu yang seperti sekarang kami capai ini ternyata butuh kerjasama, butuh topangan dari dalam hal ini MPK, TF3T, yang mengajari kami, melatih kami untuk sekolah itu harus punya tujuan atau target, sehingga untuk mencapai tujuan itu kita melakukan beberapa tindakan yang akhirnya membuat tujuan sekolah ini bisa berjalan dengan bisa tercapai, dan kami lakukan itu dengan efektif, tidak lagi buang-buang waktu atau tanpa arah seperti itu, jadi lebih terarah. Dan ini terjadi karena ada bantuan atau ada pendampingan dari MPK khususnya TF3T. Ya, puji Tuhan, bagi kami ini bukan sebuah kebetulan. Kami percaya bahwa ini jalan Tuhan untuk membuat sekolah ini dia lebih baik ke depan. Wow. Tadi Bu Heti menyampaikan satu menarik menurut saya adalah waktu kita kerjasama, waktu bikin rencana 3 tahun yang kita bagi dalam setiap tahun, termasuk prediksi laba rugi dan juga investasi yang dibutuhkan setiap tahun selama 3 tahun, kita mulai dari visi misi ya. Iya, betul. Visi misi daripada SMAS Kristen Wakabubak. Kemudian kan kita turunkan ke dalam strategi, KPI, Key Performance Indicator, kemudian kita turunkan juga ke dalam strategic inisiatif, semua bahasa-bahasa. Betul. Ya mungkin banyak sekali ya bahasa-bahasa baru muncul ya Bu ya. Oke, nah Ibu sebagai pribadi, pembelajaran apa Bu yang Ibu sebagai kepala sekolah, tetapi juga sebagai insan pendidik, dengan perjalanan 1 tahun ini Bu, apa yang dipelajari? Yang saya pelajari yang paling spesifik itu adalah menurunkan visi sekolah itu ke sampai ke arah bagaimana program kerja di sekolah ini, dan menghidupkan visi itu pada setiap komponen di dalam sekolah. Nah, itu pelajaran paling penting, dan terutama bagaimana menyusun inisiatif strategis untuk mencapai visi itu. Mungkin itu yang paling. Sesudah 1 tahun ini Bu, masuk tahun kedua? Sangat terasa perbedaannya Pak. Kami jadinya lebih terarah, lebih fokus, dan lebih tahu apa yang harus kami lakukan seperti itu. Dan terutama kepada dampaknya kepada siswa kami. Jadi terlihat bagaimana pendampingan kami kepada siswa karena sudah terarah, sehingga siswa ini jadinya lebih banyak berprestasi, dan mereka juga bisa terlihat kualitas mereka seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa Task Force 3T bekerjasama dengan SMA swasta Kristen Wakabubak dan juga sekolah-sekolah pilot lainnya, kita membuat rencana kerja, rencana strategis 3 tahun. Nah, 1 tahun pertama itu suatu perjuangan yang luar biasa ya Bu ya. Sangat luar biasa ya. Karena sebagai manusia mungkin belum memahami, kemudian keahliannya tidak di sana ya. Soal keuangan, sumber daya manusia, kemudian SAPRAS dan lain-lain ya. Kemudian 1 tahun itu satu perjuangan luar biasa. Kami sangat apresiasi. Ini mitra yang sangat, partner yang sangat luar biasa, sangat berkomitmen, dan dilakukan untuk perbaikan sebenarnya dilakukan setiap periodik. Sebenarnya paling bagus adalah setiap bulan ya. Betul. Tetapi yang saya lihat tadi yang disampaikan bahwa menurunkan visi misi sampai ke strategi dengan ada measurement, ada ukuran target, KPI, Key Performance Indicators, itu sangat penting ya. Kemudian strategic inisiatif ya. Langkah-langkah aksi sehingga bisa mencapai target itu dipastikan. Nah, Bapak Ibu, salah satu atau 2 hal yang sangat kunci adalah membuat sekolah-sekolah Kristen terpuruk di Indonesia. Satu adalah jumlah siswa yang terus menurun.
jumlah siswa terus menurun karena sekolah tidak kompetitif. Iya, betul. Karena banyak sekolah-sekolah yang lebih baik. Yang kedua adalah bukan hanya siswa menurun, sudah otomatis akan mempengaruhi ke SPP. Iya. SPP-nya juga rendah terus, kan sampai HP gratis ya. Iya, Dan juga ketiga adalah ketergantungan yang luar biasa kepada dana BOS, ada yang hampir sampai 100% dan lain-lain. betul. Nah, dengan kerjasama Taskforce 3T dengan dari MPK dengan sekolah Smas Kristen Mereka Bubak, kita bisa bersama-sama ya Iya. melihat hasil bahwa mendemonstrasikan Iya. bahwa dengan satu intervensi yang tepat, Iya, betul. ya dengan framework yang tepat, dengan kita bikin hal-hal yang mau dicapai dengan jelas dan terukur, dengan target tertentu dan juga pendampingan, mungkin kata kuncinya pendampingan Iya, Bu ya. betul. Kita bertemu berapa kali? Sudah 5 kali? Sudah 5 kali. 5 kali. Iya. Jadi menurut saya pribadi adalah bersama tim Taskforce 3T pendampingan itu sangat penting. Menurut Ibu gimana Bu? Sangat benar, Pak. Pendampingan sangat penting sehingga kami tahu bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, yang mana yang perlu ditingkatkan. Karena di saat yang sama juga kami berjibaku dengan kegiatan-kegiatan rutin. Sehingga kadang-kadang bisa saja gagal fokus begitu. Gagal fokus Jadi ya. artinya terutama misalnya kegiatan-kegiatan atau program-program juga dari pemerintah yang wajib juga sekolah harus laksanakan begitu. Tapi puji Tuhan selama ini dia bisa berjalan bersinergi. Yang menjadi kelemahan kami kemarin itu karena kami reviewnya juga belum maksimal. Jadi kami mau mencoba untuk tahun kedua ini untuk menjalankan itu dengan baik. Sebagai informasi Bapak Ibu, Smas Kristen Mereka Bubak mempunyai berapa target dengan KPI-nya Bu? Target 22. 22. Ya, 22. Dan hampir tercapai 100% Iya, di akhir tahun ya. Iya. Kami di sini untuk merayakannya juga ini. Cuma hanya satu yang tidak tercapai dan kita lakukan namanya problem identification dan corrective action untuk diperbaiki di tahun kedua. Jadi Bapak Ibu yang berada dimanapun, kepala sekolah, guru dan juga pengurus yayasan, organ-organ dari kepengurusan yayasan, tetap semangat bahwa kita mampu bisa bersama Tuhan tentu saja dengan kasih karunia-Nya, dengan kepala sekolah yang berkomitmen, juga tim kepemimpinan di sekolah yang berkomitmen dan guru-guru yang berdedikasi, kita bisa melakukan membawa sekolah Kristen di Indonesia untuk bukan hanya keluar dari kondisi mereka, tetapi mereka bisa berdampak, melahirkan siswa yang berkarakter, takwakan Tuhan, dan juga mempunyai kualitas secara pendidikan akademis. Dan itu dibuktikan oleh SMA swasta Kristen Mereka Bubak. Terima kasih. Karunia Tuhan. Terima kasih. Ada kata penutup Bu buat teman-teman Bapak Ibu di pemirsa? Kami sungguh sangat bersyukur untuk pendampingan dari MPK dan TF3T seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya ini bukan kebetulan. Tuhan merancang sesuatu bagi sekolah ini untuk menjadi sekolah yang benar-benar berdampak, yang menjadi terang bagi dunia ini ya, terkhususnya di masyarakat kami. Sebenarnya satu saja bahwa kami ingin bersaksi bahwa kepada masyarakat, kepada orang-orang bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Sehingga setiap orang melihat bahwa oh di sini kalau ada Tuhan maka karya Tuhan itu akan sangat luar biasa. Dan tentunya kami bersyukur, terima kasih untuk pendampingan dari Taskforce 3T dan bagi rekan-rekan sekolah di mana saja sekolah Kristen di Indonesia untuk tetap semangat, tetap berjuang, percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya untuk berkarya lebih, terutama karena kita sekolah Kristen ini tujuan utamanya untuk menciptakan generasi-generasi ilahi yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Bu Eti sebagai kepala sekolah SMA swasta Kristen Mereka Bubak, dan juga terima kasih untuk Yayasan Yapmas, Sinode GKS yang memberi kami kesempatan Taskforce 3T MPK untuk bersama-sama berkolaborasi, bermitra untuk melakukan pemberdayaan di sekolah SMA swasta Kristen Mereka Bubak.
Bapak Ibu, semoga ini menjadi sesuatu yang menyemangati kita semua, insan-insan yang ada di dunia pendidikan, bahwa kita bisa, pilihannya seperti yang saya pernah sampaikan, berdampak atau tutup. Pilihannya kita pilih Berdampak. berdampak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.